Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di minggu yang kedua di bulan penuh ampunan, penuh rahmat, di mana pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, pintu surga dibuka sebesar-besarnya, dan pintu neraka ditutup. Semoga Allah menerima amalan puasa kita dan setiap amal-amal soleh yang kita jalani di bulan yang penuh maghfirah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku, di malam pertama Ramadan, saya teringat sekali ketika saya baru pulang sholat tarawih. Saya menemukan satu buklet kecil di dalam masjid dekat rumah itu. Bukletnya sangat kecil, judulnya Quick Guide to Islam. Tentunya saya penasaran apa yang ada di dalam buku ini, buku kecil ini. Saya balik di halaman belakang tertulis penulisnya, bernama John Fontaine. Ternyata beliau adalah seorang mu'alaf. Dan sejak tahun 2008 beliau aktif berdakwah untuk Islam, terutama di wilayah-wilayah Afrika. Masya Allah. Buklet ini berisi tentunya penguatan dasar, fondasi-fondasi keyakinan dalam Islam, seperti rukun Islam, rukun iman, yang saya yakin kita sudah banyak paham, mengetahui apa itu rukun Islam, rukun iman, apa itu Al-Quran, apa itu Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam membudayakan toleransi, dan berbagai macam hal tentang Islam. Namun ketika saya membaca lembar demi lembar, bacaan saya tertahan di lembar tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sang penulis mencatutkan pandangan beberapa tokoh-tokoh besar di bidang pendidikan, seni, dan sastra di dunia tentang Nabi Muhammad. Saya coba membacakan 3 komentar para tokoh tersebut tentang Nabi Muhammad. Ada dari George Bernard Shaw. Beliau adalah co-founder dari London School of Economics, salah satu sekolah universitas terbaik di dunia di bidang ekonomi. Beliau berkata, jika Muhammad masih hidup, ia akan berhasil menyelesaikan semua permasalahan yang mengancam peradaban manusia saat ini. Masya Allah. Kemudian Michael Hart, mungkin kita sudah pernah mendengar, seorang penulis yang menulis buku berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Beliau mencantumkan Nabi Muhammad menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Beliau berkomentar, pilihan saya menempatkan Muhammad menjadi yang pertama mungkin menjadi kejutan dan pertanyaan bagi banyak orang. Tapi dialah satu-satunya manusia dalam sejarah yang sangat sukses dalam hubungan dia dengan Tuhan, dalam hal religius, dan dalam bidang sekuler atau hubungan sama antar umat manusia. Terakhir, seorang penulis terkenal dari Prancis, Alphonse de Lamartine, beliau mengatakan, jika kehebatan sebuah tujuan, jika kebesaran sebuah tujuan dengan cara yang amat sederhana dan hasil yang luar biasa adalah 3 kriteria dari kejeniusan seorang manusia, maka siapa yang berani membandingkan orang lain dengan Muhammad dalam sejarah umat manusia? Masya Allah. Sebegitu mudahnya Rasul dalam pandangan mereka. Seharusnya kita sebagai Muslim sejauh-jauh lebih memuliakan beliau. Tidak hanya dalam kata-kata yang terucap dalam sholawat, tapi juga mengikuti sunnah dan tuntunannya. Rasulullah menjadi ciptaan yang paling tinggi, levelnya paling tinggi dalam
dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya harus merasa privilege, merasa terhormat, merasa bersyukur benar-benar menjadi umat beliau. Insya Allah kita berdoa semoga kita benar-benar bisa mengikuti beliau, mengikuti tuntunan beliau, dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan yang kita jalani sekarang ini harusnya menjadi momentum yang paling tepat bagi kita untuk mempelajari tentang Muhammad, untuk mulai mengikuti sunnahnya, mempelajari akhlak-akhlak Rasul sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan haus. Nilainya jauh lebih besar daripada sekedar menahan nafsu. Bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran di 17 Ramadan. Surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hiro kepada Jibril menyampaikan surat ayat pertama Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana hubungan Rasulullah dengan Quran? Hadis riwayat Muslim dikisahkan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah berkata, Ya Hisham, bukankah engkau sering membaca Al-Quran? Ya betul Aisyah. Lalu Aisyah berkata, maka akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu. Rasulullah dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau sudah menjadi yatim piatu di umur 6 tahun. Masya Allah, bagaimana orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cobaan yang luar biasa berat bahkan sejak beliau masih teramat kecil. Bagaimana sebelum kenabian Rasulullah hidup di zaman jahiliyah, bagaimana orang-orang menyembah berhala, maksiat merajalela, Masya Allah. Tapi dari kecil Rasulullah sudah mempertanyakan berhala, sudah mempertanyakan penyembahan berhala, dan tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk mengikuti orang-orang tersebut. Hingga ia tumbuh besar, ia tumbuh sebagai orang yang sangat jujur, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan ketegasannya, tidak memihak dengan satu pihak manapun, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Bagaimana ketika ia berdagang, ia jujur berdagang. Ketika kita membeli dan menjual, dia bekerja untuk Khadijah, seorang Ummul Mukminin yang akhirnya Rasulullah menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Dia tidak pernah duduk dengan orang-orang jahat, orang-orang yang berkelakuan buruk. Disitulah bagaimana Rasulullah menjaga akhlaknya. Sehingga akhlaknya ini diperjelas oleh Allah, firman Allah di surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bagaimana Rasulullah 40 tahun hidup sebelum kenabian, hidup di dalam lingkungan yang luar biasa tidak mendukung. Tapi dia punya karakter yang kuat. Muhammad menyampaikan pesan yang luar biasa tentang Islam di usia 40 tahun. Tapi kalau kita berpikir, pesan yang besar tidak akan bisa tersampaikan tanpa kredibilitas. Muhammad membangun kredibilitas tersebut dari nol. Dia tidak pernah ada noda hitam kecil dalam track record-nya sebagai manusia. Sampai dia benar-benar diangkat sebagai nabi. Sehingga orang-orang respect terhadap beliau. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Bayangkan kalau kita misalnya diangkat sebagai pejabat atau presiden atau direktur di sebuah perusahaan. Bahwa kita sudah terangkat, ada rasa sombong dalam diri kita, ada kebanggaan yang luar biasa dalam diri kita. Tapi Rasulullah tidak pernah ada rasa sombong sedikit pun dalam hati beliau.
Sesungguhnya Rasulullah diturunkan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari surat Al-Anbiya ayat 107. Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kita menjadi Muslim yang baik, juga untuk mengikuti tuntunannya, agar kita benar-benar bisa mengikuti beliau sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana kalau kita ingin hidup yang sempurna, hidup yang diberkahi? Simple caranya. Ikutilah Rasulullah. Insya Allah hidup kita akan diberkahi, dunia dan akhirat. Allah lebih jauh berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Allah sudah berfirman bahwa dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, maka cukuplah justifikasi untuk kita mengikuti setiap apa yang Rasulullah contohkan. Karena pasti itu akan membawa kebaikan bagi diri kita. Sebagai umat Rasulullah sudah seharusnya kita memuliakan beliau. Karena Allah SWT memuliakan beliau. Jangan pernah sekali-sekali kita merasa bahwa Muhammad menjadi subjek kritik. Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat 49, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Mengapa ayat ini turun? Bagaimana kita harus menghormati Muhammad? Bagaimana Muslim Biduin waktu itu tidak memiliki kultur yang sama dengan Muhammad. Mereka sering berbicara dengan suara yang keras dan cenderung tidak sopan. Kemudian suatu ketika seorang Muslim Biduin ini mengetok pintu Nabi. Ya Muhammad, keluar, kami ingin bertanya sesuatu. Masya Allah. Mereka menyebut Nabi dengan kata Ya Muhammad. Bahkan Allah tidak pernah sekalipun memanggil Rasulullah dengan Ya Muhammad. Allah memanggil dengan panggilan-panggilan yang mulia, yang indah, yang cantik. Ya ayuhal Rasul, ya ayuhal Nabi, ya ayuhal Muzammil. Beda dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Daud, ya Ibrahim. Bagaimana ayat itu turun ketika kita menaikkan suara kita kepada Rasul, semua amal ibadah kita, amal baik kita terhapus. Na'udzubillah. Sebuah pelajaran bagi kita semua. Muhammad itu fundamental sekali dalam ajaran agama Islam. Kita mesti mencintai beliau, bahkan mencintainya lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana kita memuliakan Rasulullah SAW. Ayat yang terkenal yang mungkin sudah kita sering dengar, Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Kalau kita melihat ayat ini bagaimana Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bagaimana Allah dan malaikat-malaikatnya sendiri bersalawat atas Nabi. Berapa banyak malaikat? Jumlahnya jauh lebih banyak daripada umat manusia. Penekanan yang luar biasa bagaimana mulia Rasulullah di sisi Allah dan di sisi semua ciptaannya. Sudah sepantasnya kita mencintai beliau. Yang tadi saya sudah katakan, lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Di surat Al-Insyirah, surat yang sering kita baca dalam sholat, wa rafa'na laka dzikrak. Bagaimana Allah sudah meninggikan penyebutan Rasul. Dikisahkan Jibril datang kepada Rasul itu. Jibril berkata pada Rasulullah, Tuhanmu berkata, tahukah kamu bagaimana Allah menaikkan derajatmu, menaikkan penyebutanmu? Rasulullah berkata, Allah yang paling tahu, saya tidak tahu tentang itu. Jibril berkata,
Sungguhnya setiap Allah disebutkan, maka diikuti oleh penyebutan namamu, ya Rasul. Luar biasa bagaimana ketika kita bersyahadat, mendengarkan azan, membaca tahiyat, misalnya. Bagaimana setiap nama Allah diikuti oleh penyebutan nama Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah kemuliaan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kalau kita mendengar banyak orang menghina Rasul? Dari zaman dahulu Rasul dihina secara langsung. Bukan dengan kartun, bahkan dilempar batu, dilempar dengan kotoran manusia. Jauh lebih parah waktu itu. Lalu bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim? Condemning the actions but not the actors. Kita mengutuk perbuatan itu. Tapi kita jangan terbawa emosi. Tidak mungkin hinaan pada Rasul mengalahkan salawat kita. Tidak mungkin. Karena setiap detik, setiap menit, azan di berbagai belahan dunia terus dikumandangkan. Nama Rasul selalu ditinggikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bagaimana Allah menghibur Rasulullah ketika Rasulullah kehilangan seorang anak. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika Rasulullah kehilangan seorang anak, Abu Lahab, tetangganya, merayakan kematian anak Rasulullah. Masya Allah. Tapi Allah menekankan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar means bukan hanya banyak, tapi luar biasa besar. Bagaimana Allah menginginkan Rasulullah untuk jangan berpikir tentang apa yang kamu kehilangan, tapi pikirkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepadamu, bahwa tidak ada yang bisa menyamai Rasul sampai kapanpun. Rasulullah dengan kemuliaannya dilengkapi dengan akhlak yang luar biasa mulia. Sebagaimana dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi, ia duduk dan kemudian dia menangis. Rasulullah berkata, kenapa kamu menangis ya Umar? Rumahmu sangat sederhana ya Rasul. Karpetmu dari jerami, terlihat bekas tubuhmu di matras itu. Terlihat di bekas tubuhnya di matras dari jerami itu. Bantalnya berisi daun-daun kering dan itu terlihat jelas di pipinya. Lenterannya bahkan petromaknya misalnya untuk memberikan cahaya. Tidak ada minyak untuk membakar. Umar berkata, ya Rasul, bahkan kerajaan Kisra dan Kaisar di Persia dan Roma terkenal dengan karpet sutra dan makanan mewah. Dan engkau adalah pemimpin umat muslimin. Mengapa kau seperti ini? Rasul berkata, apakah itu tidak membuatmu bersyukur ya Umar? Yang mereka dapati hanya hidup sementara dan mereka akan meninggalkannya di belakang dan tidak bisa membawanya. Sedangkan kita mendapatkan akhirat, sebuah kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Kemudian setelah itu hadis lagi tentang bagaimana Muhammad sangat baik dalam hubungan antar manusia. Bagaimana ketika ia menaklukkan Ka'bah dikuasai kaum musyrik waktu itu. Penjaga Ka'bah berkata, he's not messenger. Dia bukan seorang rasul. Kita tidak akan memberi kunci Ka'bah kepadamu. Kemudian sahabat Nabi merasa tersinggung dan mengambil dari tangan orang itu, mengambil paksa dan memberikan kepada Nabi supaya Nabi bisa membuka pintu Ka'bah. Tapi Nabi malah mengembalikan kunci pada orang musyrik itu. Masya Allah, seketika seorang penjaga Ka'bah itu menangis dan dia mengucapkan syahadat, you are the messengers. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun ayat waktu itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
An-Nisa ayat 58. Bagaimana ketika ada seorang wanita Yahudi meninggal, kemudian jenazahnya melewati beliau. Rasul berdiri. Sahabatnya heran, ya Rasul, perempuan itu Yahudi. Mengapa kamu berdiri? Kenapa kamu menghormati dia? Apakah wanita itu bukan manusia? Bagaimana Rasul menghargai semua manusia. Masya Allah. Sebuah tuntunan yang harus kita benar-benar pelajari. Bagaimana seorang perempuan tua di Mekah menghinanya dengan cercaan luar biasa, menyakitkan, melemparinya dengan kotoran manusia. Tapi suatu ketika wanita ini tidak lagi melemparinya, Rasul justru mencarinya. Ternyata dia sedang sakit dan dia mendoakannya. Saat itu juga wanita itu menjadi seorang muslim. Luar biasa. Rasulullah mengajarkan bagaimana yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Yang bagaimana kita memperlakukan keluarga kita dengan baik. Dia mengajarkan bagaimana kita tidak boleh menghina pengikut ajaran agama lain. Sebagaimanapun anehnya kita merasa ajaran agama itu. Karena itu akan mengundang mereka menghina Islam juga. Bagaimana ia mengajarkan senyum pada setiap orang yang kita temui. Kita mungkin seringkali take it for granted, tapi itu sebenarnya adalah bagaimana Islam menghargai dan memuliakan sesama. Bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk mengasihi setiap makhluk, termasuk serangga. Apalagi sama manusia. Mengasihi orang tua, bahkan pekerja. Dikisahkan Rasulullah bersabda, bahwa kita tidak boleh menyulitkan mereka dan berilah makan mereka dari apa yang kita makan. Bahkan rasisme sudah dihapuskan sejak ketika Bilal dibilang sebagai seorang hitam. Bahkan beliau memuliakan Bilal dan mendengar suara sendalnya di surga. Beliau juga mengatakan bahwa kebaikan terhadap seekor anjing, memberi minum seekor anjing, bisa membukakan pintu di surga. Masya Allah. Beliau bersabda bahwa ketika kita menyelamatkan seorang hidup manusia, maka itu seperti kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan ketika kita membunuh seorang manusia, maka itu seperti kita membunuh seluruh umat manusia. Ada dua kisah terakhir yang ingin saya sampaikan. Ketika orang-orang Quraisy membunuh Muslim, mengusir mereka, mencuri tanah orang-orang Muslim, memerangi Muslim dengan armada perang yang luar biasa besar. Kemudian ketika Rasulullah menaklukkan Quraisy dan kota Mekah, Rasulullah berkata di depan orang Quraisy itu, apa yang kamu pikirkan akan saya lakukan kepadamu hari ini? Orang Quraisy pasti di pikirannya sudah macam-macam. Mungkin Rasul akan membunuh kami, mungkin Rasul akan menyiksa kami. Tapi Rasulullah berkata waktu itu, kamu bebas, tidak ada denda, tidak ada apapun yang menimpa atas kamu boleh pergi. Silahkan pergi. Masya Allah. Dan seketika beberapa orang kafir di situ mengucapkan syahadat. Bagaimana Rasulullah memberikan maaf yang luar biasa bagi seorang Quraisy, bagi orang-orang Quraisy yang menyakiti Muslim, membunuh Muslim. Tapi sungguh batas maaf Rasul tidak ada batasnya. Yang terakhir, ketika orang-orang Taif, waktu itu Muhammad baru saja kehilangan Khadijah, disebutkan sebagai tahun kesedihan bagi Rasul, kesedihan mendalam karena kehilangan orang Khadijah, seorang yang amat dicintainya. Kemudian ia berpikir untuk meredakan kesedihannya, ia memilih berdakwah kepada orang-orang Taif. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Taif itu justru menghujat, menghina, mengusirnya, bahkan anak-anaknya disuruh untuk menyiksa Nabi, untuk menyerang Nabi. Malaikat turun menawarkan untuk menjatuhkan 2 gunung. Dan
kepada masyarakat Taif itu. Kemudian Rasul justru mengadu pada Allah. Ya Allah, kata beliau, saya lemah. Bagaimana engkau memberikan amanah yang luar biasa, tapi orang-orang Taif itu justru menghujatku. Mereka tidak mau mendengarku. Kemudian Rasul berkata pada malaikat, tidak perlu. Tidak perlu engkau menjatuhkan gunung itu. Mudah-mudahan dari anak-anak mereka akan muncul orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, bagaimana Rasul memperlakukan orang-orang yang pernah menghinanya, merendahkannya dengan amat sangat baik. Itulah sepertinya yang mesti kita contoh dari Rasul. Sungguhnya apa yang saya sampaikan hanya sebagian kecil sekali dari perjalanan emas, perjalanan hidup Rasulullah yang penuh makna, penuh tauladan yang harus kita ikuti, kita teladani. Semoga Allah memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa menjadi umat Rasulullah yang baik, mengikuti sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira demikian diskusi singkat dari kami tentang Rasulullah Muhammad SAW. Saya mohon maaf jika memang dalam diskusi tadi ada kesalahan. Sungguhnya yang salah hanya dari saya dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.